Apa sih yang nggak mau punya rumah rapi dan bersih? Tapi buat kita yang punya anak banyak plus nggak punya ART, penuh perjuangan banget ngerapin rumah. Ikutin main beberes biar nggak stres sama kerjaan. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Pengennya sih bikin video estetik, tapi kenyataannya nggak semudah itu, Ferguson. Realita kehidupan emak-emak ya kayak gini. Lihat si bayi yang masih tidur, Masya Allah, Alhamdulillah banget. Emak pasti paham kan, kalau bayi tidur lanjut, emaknya bisa beberes dan ngapa-ngapain aja. Habis sholat subuh lanjut kegiatan aktivitas. Buka jendela dulu biar udara subuh tuh enak banget ya. Bau tanah, bau udara seger, oh mantep banget deh pokoknya rasanya. Makanya jangan lupa buka jendela biar udaranya masuk. Nah ini kondisi subuh atau pagi hari di perumahan Main. Seger banget ya. Kita ini bukan superhero, makanya berbagi tugas lah. Sebelum mulai aktivitas, cuci muka dulu minimal deh. Mata lebih segeran. Syukur-syukur bisa kekejar langsung mandi biar semuanya lebih fresh. Tapi jujur Main jarang sih mandi subuh-subuh. Minimal anak-anak udah siap pasti emaknya baru mandi. Walah, apakah ini? Ini sebenarnya baju yang udah digosok, tapi kondisinya kayak gini ya. Angking nggak kebagiannya waktu buat ngerapin baju masuk ke lemari. Begini faktanya, kerjaan rumah tuh numpuk dan banyak banget. Tapi kalau kita nggak sanggup ya jangan dipaksain, rehat aja. Yang penting waras dulu. Pasti nanti ketemu kok kesempatannya. Alhamdulillah pagi-pagi sayur asem udah mateng. Biasanya kita hanya satu menu aja di pagi hari. Yang penting makan. Kalau udah makan perut keisi insya Allah body meningkat dan nggak gampang sakit. Seandainya nanti jajan pun nggak jadi sakit ya. Makan yang paling utama sebelum memulai aktivitas. Nih, dipikir cuma ranjang depan itu doang. Nih faktanya masih banyak lagi tumpukan baju Main. Dan lagi yang perlu diketahui ya, bukannya males, tapi memang nggak kedapatan waktu. Apalagi yang punya bayi, pasti ngerti banget kan, itu anak-anak nempelnya Masya Allah. Belum lagi nih baju, nih ada yang udah dicuci tapi belum dijemurin. Ini bagian anak-anak nanti. Main makin semangat, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya blog Inara TV dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Anak-anak udah selesai makan, Pak suami udah makan dan udah disiapin baju ke kantornya. Alhamdulillah si bayi belum bangun, momen langka banget nih kayak gini. Simple ya, tapi emang bener-bener ngebantu banget kalau bayi masih tidur, itu bisa langsung cepet beberes. Lanjut nih Main mau ngesortirin baju-baju yang udah digosok, baru nanti dirapin ke lemari. Kelihatannya sepele ya, tapi seriusan ini nyita banyak waktu juga. Kalau bayi udah bangun, Main gak sanggup deh. Apalagi baby sakil itu memang lagi masanya pengen tahu banyak hal. Kalau ngeliat emaknya lagi ngerapin baju kayak gini, diaur-aur, tarik-tarik dan diberantakin lagi. Makanya Main lebih milih ikhlasin deh, nanti aja ngerjainnya kalau pas dia bobo. Hari ini alhamdulillah dia masih bobo, jadinya Main bisa lanjut ngesortirin baju-baju. Kalau cara Main ngerapin baju, biasanya Main pisah-pisahin, disortir-sortirin. Karena penempatan di lemari juga berdasarkan jenis-jenisnya ya. Baju rumah, baju pergi, bawahan panjang, bawahan pendek itu beda, kos dalam juga. Nah ini makanya Main sortir satu persatu, baju Pak suami, baju Main. Main juga baju rumah, baju keluar, baju pergi itu juga beda-beda. Makanya wajib banget dipisahin satu persatu. Memang sih capek di sini, tapi nanti kan kalau udah dipisah-pisahin, kalau ada kebutuhan kita lebih mudah. Sama kayak nge-food wraps ya, capek di awal tapi sisanya itu nanti akan ringan. Bisa sih sebenarnya kalau dipisahin langsung di lemari, tapi kalau buat Main jadinya lebih banyak makan waktu ya. Mendingan dipisahin dari sini, nanti tinggal ditumpuk dan dimasukin lemarinya, itu lebih mudah dan lebih cepat. Kelihatannya gampang ya, emang kerjaan emak-emak itu kelihatannya ya remeh-temeh, cuman segitu doang. Tapi kenyataannya kerjaan emak-emak itu sedikit tapi banyak dan menyita banyak waktu juga. Untuk yang masih merendahkan dan memandang sebelah mata kerjaan ibu rumah tangga,
Main secara pribadi sih udah nggak bisa berkomentar apa-apa lagi ya. Terserah, bodo amat. Penting juga komentar orang dan nggak akan merubah juga kehidupan kita. Fokus aja sama kehidupan dan kerjaan kita di rumah. Ngomong kayak apa nggak akan pengaruh. Penting kita yang ngejalanin bahagia. Dan inget ya, sama semua, memang kadang lelah itu melanda. Apa itu pasti tekanan mental itu luar biasa. Apalagi kalau memang belum disupport ya. Harus ngedukasiin ke suami, ke anak, supaya kita bisa saling bersinergi, saling membantu. Tips dari Main ketika lelah melanda, patokannya gini, menikah adalah ibadah. Sekecil apapun yang kita lakukan di rumah tangga akan bernilai pahala. Bukan cuma mengharap pahala sih, tapi mikirnya gini, ini adalah jalan jihad kita sebagai ibu rumah tangga. Meskipun banyak yang menyepelekan dan menganggap sebelah mata, yakin Allah aja udah menjanjikan ini jalan jihad kita sebagai istri. Sekecil apapun dalam rumah tangga yang kita niatkan lillahi ta'ala hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ganjarannya pasti. Semuanya bernilai kebaikan, akan mendatangkan pahala untuk kita. Jangan menganggap jadi rendah karena mengerjakan kerjaan rumah tangga. Dirilah dengan semua kerjaan kita karena menganggap kita ini lagi jihad di jalan Allah. Cara yang berbeda tentunya. Semangat ya buat mama semua. Alhamdulillah rezeki sampai udah disortirin untuk yang baju dewasa sih, bayi belum bangun juga. Kalau udah dirapin kayak gini enak kan, pas dibawa ke kamar tuh udah bentuk kayak gini. Ini udah dipart-partin terpisah-pisah. Nah sebanyak ini baru baju dewasa ya, belum baju anak-anak. Sabar. Alhamdulillah masih bisa ngerjain ya. Ini si bayinya masih anteng banget. Biasanya dini hari itu ganti popok, makanya nggak sempet dipakein celana lagi. Dan ini dia kondisi lemari Main. Udah dipisah-pisah, jadinya lebih gampang kan kalau kita ngemasukinnya lagi. Yang pada nanya tentang lemari Main, ini Main custom belinya. Waktu itu kayaknya Main pernah tapping, tapi belum tahu nih keselip di mana untuk videonya. Dan lemarinya ini karena pakai kaca, jadi efeknya itu gede ya. Padahal sebenarnya kecil loh. Ketimbang lemari Main yang dulu, ini sebenarnya ukurannya kecil. Dan jujur Main nggak terlalu nyaman ya untuk lemari ini. Warnanya aja sama kacanya yang bikin kelihatan lebih cantik ya. Maklum, lagi-lagi Main memang membayarnya dengan harga yang murah. Ada harga, ada kualitas, itu yang perlu dipahami. Kalau yang mau bagus, ya memang harus siap dengan harga yang tinggi. Materialnya juga nggak sebagus lemari yang ada di dapur. Nah, harganya untuk lemari yang di dapur itu 2 kali lipat dari lemari ini. Nggak apa-apa lah ya, lumayan. Simpan baju. Intinya, jangan menuntut lebih kalau kita membayarnya nggak lebih. Dan diri itu penting agar kita juga lebih banyak bersyukur ya. Alhamdulillah masih punya lemari. Lanjut nih, Main masukin bajunya yang udah disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Baju Main ada di sebelah sini, terus baju pergi beda. Jadi biar nggak keangsrah semuanya. Allah kalau ada rezeki lebih, Main sebenarnya pengen ganti lemari lagi ya. Agak nyesel sebenarnya beli barang yang murah. Lagi memang kedesak kebutuhan ya. Coba Main dulu lebih sedikit bersabar, mendingan beli kualitas yang bagus. Nah, ini belum ada setahun udah ngelopek loh aslinya. Patokannya ada harga, ada kualitas. Boleh marah kalau kualitasnya kurang bagus karena membelinya dengan harga murah. Baru diomong, si bayi udah bangun. Kalau bayi udah bangun, hindari kerjaan yang sekiranya bakal diberantakin sama dia.
Alhamdulillah nih baju-bajunya udah dijemurin sama Raja Sarhan. Alhamdulillah ini langit lagi cetar banget. Udah berapa hari nih di Sawangan Depok ini hujan mulu, makanya baju itu baunya jadi apek. Karena yang dicuci, dijemur dan gak langsung kering. Iya, yang pada nungguin main room tour untuk di taman belakang, sabar dulu ya, main masih ngumpulin untuk bon-bonnya. Nanti main informasiin sekalian RAB-nya. Bayi sebenarnya udah mulai rusuh nih pengen ikut emaknya, tapi selagi bisa dipegang abangnya, suruh deh sama abangnya dulu. Bersihin area belakang ini wajib ya sebelum nanti anak-anak klesetan. Yang belum tahu, di area taman belakang ini main pakai pohon Kamboja Bali. Rupa dengan pohon Kamboja yang memang sering beredar di Bali ya. Dan main beli langsung gede. Kalau mau tahu prosesnya ngedatengin pohon Kamboja ini, ada di video-video sebelumnya. Kenapa main memilih untuk pohon Kamboja Bali ini? Pertama karena dia bunganya besar dan daunnya juga besar. Jadi gampang ngebersihinnya kayak gini. Disapu pun tinggal dicomot juga bisa. Beda cerita nih kalau pohon-pohon yang daun-daunnya kecil, alus-alus. Kebayang banget deh ngebersihinnya susah banget. Lagi kalau ketiup-tiup angin ya. Nah, dengan kondisi daun dan bunga yang besar, otomatis gampang banget ngebersihinnya. Recommended sih, dan ini dia juga menutupi, ini udah 75% rumah main ditutupi pakai Kamboja Bali ini. Nah ya, Kamboja Bali dengan Kamboja yang di kuburan. Udah salah sangka, beda banget. Sekali-sekali coba datang ke tukang tanaman karena beda. Itu warnanya juga banyak kok, ada yang pink, ada yang beberapa warna, dan kalau main yang warnanya kuning. Masih pagi dan mataharinya udah terik, ikhtiar deh ngeluarin jemuran, mudah-mudahan cepet kering ya. Ini bersyukur alhamdulillah main dibantuin sama Abang Raja, Bang Sarhan ngejemurin. Ya memang ya namanya anak-anak kalau ngejemurin itu kadang yang nggak digebrokin, padahal udah dikasih tahu. Kalau digebrokin itu kan meminimalis lecek dan keringnya itu jadi rata ya, nggak jekitut-jekitut. Namanya juga anak-anak, pelan-pelan dikasih taunya. Bersyukur udah alhamdulillah banget Abang Raja dan Sarhan ini ngerti kerjaan emaknya. Lagi-lagi anak-anak itu harus dibiasakan. Ingatkan terus jangan bosen ya. Hasil yang baik tentunya harus sabar. Ini sejak main punya anak dan terlebih ada baby, nyuci itu sering banget ya. Itu mungkin 3 hari sekali, tapi kalau sekarang ya 2 hari sekali. Seringnya sih 1 hari sekali untuk nyuci ya. Apalagi ada bayi ya, ampun-ampun, dia kan memang sering banget ganti ya. Ini aja Sakil hitungannya di rumah lebih sering pakai kaos dalam sama baju kutangan sama celana pendek ya. Tetap aja beban jemuran itu banyak banget. Main lagi lurus-lurusin tuh kayak gini tuh. Masih jekitut-jekitut. Lurusin dulu biar nanti keringnya sempurna. Bagian bawah celana juga kan kelihatan masih lecek ya. Dilurusin dulu, sabar emak-emak semua. Berkahnya sabar pasti ada. Alhamdulillah mawar-mawar main juga udah mulai pada pulih. Ini udah berbunga yang kesekian kali. Renovasi memang ampun ya, nggak cuma kita yang perlu perbaikan. Tanaman pun juga sama. Mereka butuh waktu untuk pemulihan. Ini tapi alhamdulillah mawar-mawarnya udah banyak yang tumbuh lagi, tunas-tunas baru dan bunga-bunganya juga udah banyak. Cilang. Wah. Kayak ditinggal sama banyak kemana? Awas. Wah. Dia si bayi nyut-nyut tuh, hidungnya merah. Terus makan paya berapa biji, sayang? Makan sendiri nih. Meskipun asam mama suka. Meskipun dekat tetap baunya enak.
Ngerapin area belakang apa langsung nih ngeberesin area depan lagi? Jawabannya tentu tidak. Ini pasti ada jeda waktu. Ya harus ngurusin anak dulu. Kalau Abang Raja udah mulai sekolah online tuh. Lanjut Zoom-nya. Bayi dulu, makanin bayi dulu, anak dulu, baru tidurin bayi lagi. Udah si bayi kan ini masih kepecah ya. Jadi tidur siang itu ada dan jam 10-an itu tidur lagi. Bayi udah tidur lagi nih, makanya main lanjut untuk ngeberesin ini baju yang anak-anak dan bayi. Polanya sih sama, kalau main diurutin dulu karena event itu baju bayi dan baju anak itu kan ada jenisnya ya. Ada baju di rumah, baju pergi panjang, pendek, ada semuanya kepisah-pisah. Ingat ya, tapi serius nanti enakan kok. Lemari juga nggak berantakan banget ya, karena nggak ada alasan lagi tuh. Semuanya udah dipisahin sesuai dengan macam-macamnya. Cuma baju bayi, baju anak juga begitu Abang Raja. Baju sholat itu dipisah masing-masing. Alhamdulillah satu keranjang selesai. Apakah udah selesai? Tentu tidak. Lihat nih masih banyak banget. Banyak ya PR-nya. Buat kita yang nggak punya ART, itu wajib banget jaga kewarasan. Karena prinsip main, kalau sempat ya dikerjain, kalau enggak ya jangan dijadiin beban. Kok main juga misain kayak gini nggak selalu langsung dikerjain. Kadang perlu jeda beberapa jam, kadang juga beberapa hari. Ya sesempatnya aja, karena memang prioritas utama anak-anak dan suami itu aja. Masalah kerjaan yang lain ya belakangan aja lah. Yang penting kitanya sehat, yang penting kitanya waras, anak-anak sehat, suami gembira, udah lebih dari cukup. Jangan nganeh-nganeh maksain kehendak. Sadar diri kalau fisik kita juga rentan sama stres dan sakit. Punya anak 3 itu kalau dibilang capek ya nggak terlalu, tapi kalau dibilang enteng ya nggak juga. Ada masanya kok saat kita capek banget ya capek. Kalau lagi di bawah happy ya biasa aja. Ini main juga misahin nih, sortirin ya baju sholat tuh. Anak-anak tuh udah main edukasiin, lebih diutamakan sholat jamaah. Karena kebetulan kan anak main semuanya laki-laki ya. Kita harus belajar, bantuin mamahnya. Terus paham kewajiban anak muslim itu kayak apa. Ini sekaligus juga yang ngejawab nih, buat orang yang masih nyepelein posisi ibu rumah tangga. Ngapain capek-capek sekolah sampai perguruan tinggi, tapi ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Ups, Anda salah besar. Lagi dan lagi, fondasi mencetak generasi lebih baik itu tampuknya adalah di ibu. Makanya berbanggalah kalian semua yang jadi seorang ibu. Meskipun mungkin pendidikan kita nggak disalurkan ke tempat kerja, tapi yakin cara didik kita itu bakalan beda. Kita yang dilengkapi pendidikan, cara memegang anak, juga memanage emosional ketika ada di tekanan, kondisi tertekan ya di rumah tangga, itu pasti berbeda. Makanya jangan pernah menyesal disekolahkan orang tua. Terima kasihlah tetap kepada orang tua yang sudah menyekolahkan kita, menyiapkan kita matang secara emosional dan pemikiran. Lagi sekarang udah zaman modern ya. Banyak kok orang yang kelihatan nganggur di rumah, tapi sebenarnya mereka juga punya penghasilan bahkan tetap.
Paling utama, jangan banyak peduliin omongan orang kalau kalian ingin terus berkembang dan bergerak. Filter mana yang perlu didengar dan mana yang dianggap nggak penting ya, diabain aja. Rasa bodohnya itu lebih ke tanda positif ya, karena kita memang perlu ruang untuk berkembang. Meskipun nanti ada kesalahan, kita pasti akan belajar dari kesalahan kita. Jadi jangan dibikin takut untuk memulai dulu nih, dengan dengerin banyak omongan orang. Jadinya ya nggak ngelangkah-ngelangkah. Kalau main sih udah sampai tahapan terserah deh mau ngomong apa. Yang penting udah fokus sama kebahagiaan diri sendiri. Seneng yang namanya drama-drama, seneng hidup nyaman, tenang, adem, ayem, apa drama. Kalau ibu-ibu sekalian gimana nih? Sependapat nggak sama Main? Hidup tenang, anti drama, apa adanya. Hidup tenang, adem, ayem, tentrem, apa adanya, tanpa drama, dan tanpa perlu menunjukkan kalau kita lebih, padahal belum terlalu mampu. Intinya sih menunjukkan kita apa adanya ya. Kalau memang nggak mampu ya nggak usah dipaksain. Walaupun ada dananya ya juga nggak berarti harus boros-boros, karena memang banyak banget PR juga cita-cita kita yang belum terwujud. Ingat loh, mungkin waktu kita mengejar mimpi kita itu bisa panjang, tapi orang tua, mertua itu punya limit waktu juga kesehatan yang perlu dipikirin. Jadi semangat buat mama semua. Menitih jalan hidup jadi lebih baik. Bersyukur si bayi masih tidur nih, jadi Main langsung bisa ngerapiin tadi baju-baju yang udah disortirin masuk ke lemari. Nah, untuk drawer di rumah Main itu 100% onderdil isinya si bayi. Si bayi punya ya lemari sendiri. Ini Main memilih drawer memang karena kan dia bajunya masih kecil-kecil ya. Rapiin dulu sisa-sisa baju yang ada, baru kita masukin untuk baju-baju yang baru. Drawernya ini Main ngerakit sendiri. Kalau ini Main bilang kualitasnya bagus ya. Desain banyak yang niru. Ini made in IKEA. Ini selalu nggak pernah kecewa sama produk-produk IKEA. Memang harganya tinggi ya, lumayan tinggi dan mahal. Tapi kualitas memang mumpuni dengan harganya. Karena di online itu banyak yang modelnya mirip, meniru ya, replika. Tapi kualitasnya beda. Ini ketebalan kayunya beda. Separtikel boardnya dia, kualitasnya tetap beda. Terus finishingnya itu detail banget, meskipun terlihat minimalis ya. Saya ngerapin onderdil si bayi, sekarang berlanjut ke kamar Abang Raja. Ini kita masukin dulu untuk baju-bajunya Abang Raja dan Sarhan. Walah, tetap aja kan berantakan. Kita ngajarinnya gimana, mereka ya tetap aja anak-anak yang wajib kita ingetin terus-menerus dan dikasih tahu mana yang benar. Tuh, lihat betapa berantakannya ini. Pikirin kalau anak-anak nggak diedukasiin atau nggak dikasih tahu yang benar. Lebih gimana hidup mereka. Kadang kalau lagi lempeng ya mereka bisa ngerapin rapi, tapi kalau lagi sama aja sih kayak kita ya, kalau lagi moodnya berantakan juga ya kayak gini nih. Belum dimasukin baju-baju yang baru, Main wajib ngerapiin dulu nih untuk sisa-sisa baju yang lama. Jadi biar semuanya nanti ketata rapi.
kalau udah rapi kayak gini, kita tinggal masukin deh baju-baju yang baru yang tadi udah disortir. Nah, kalau bajunya udah disortir, ketika kita masukin ke dalam lemari, ini lebih bisa meringkas banyak waktu. Karena kita bawa bajunya udah kondisi dipisah-pisahin ya, mana baju main, mana baju pergi, mana baju sekolah, mana baju sholat, mana baju ngaji, itu semuanya udah dipisah-pisah. Sempaknya Bang Raja, kaos dalam Bang Raja, itu pisah semua. Bang Sarhan juga ya. Karena ini kebetulan satu lemari ini buat dua anak, Raja dan Sarhan. Mereka harus saling berbagi. Meskipun tetap dipisah ya, sempak dan kaos dalam mereka juga udah terpisah-pisah nih. Ini lebih gampang. Bocahnya juga kalau mau ngambil baju juga lebih gampang ya. Mana baju main, mereka udah tahu kapan waktunya sholat, tinggal diambil di mana baju sholatnya. Ya terus terang main kalau ngeliat yang rapi-rapi kayak gini, bikin happy. Di bagian atas kurang lebih sama kan, acak-acakan juga. Sama sebelum mengisi dengan baju-baju yang bersih yang baru, ini dirapin dulu untuk yang lamanya, biar nanti semuanya tertata rapi. Mana baju koko, mana bawahan celana panjang, dan mana baju sekolah itu ditata rapi semuanya. Kuncinya sabar, bener-bener sabar. Namanya ngajarin anak tuh memang mesti sabar. Kadang main pun kehabisan kesabaran ya. Manusiawi, tapi sebisa mungkin kita belajar sabar. Nah, berasa banget kan efeknya ketika baju yang udah disetrika disortir sebelum masuk ke lemari, pas ngerapin di dalam lemarinya itu lebih mempersingkat waktu. Karena ya tinggal taruh-taruh aja. Buat Maiin, bersih itu kewajiban, perkara rapi semampunya. Kalau kuat dikerjain, kalau nggak sempet ya biarin aja. Toh kerjaan nggak akan pernah nangis kalau kita nggak kerjain sekarang. Yang penting jaga kesehatan dan jaga kewarasan juga. Beneran, karena rumah itu butuh banget sosok ibu yang gembira, happy, juga bahagia. Jadi semangat untuk jadi ibu bahagia ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan share supaya video bermanfaat. Dan di follow juga Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.